Hai, my name is Rin. Welcome back. Di video kali ini aku mau bahas buku-buku apa aja yang aku beli di bulan November 2020. Ini masih di bulan November, tapi aku udah bahas book haul, biar aku nggak beli buku lagi gitu. Ini kayak menyumbat atau memutus keinginan aku untuk beli buku. Karena di bulan November ini aku rencananya cuma beli satu buku loh. Tapi ternyata lebih dari satu buku. Buat yang udah nonton video yang milih buku wishlist untuk dibeli itu kan udah ketahuan gitu buku yang akan aku beli itu apa. Ternyata itu malah mengundang orang-orang untuk ngasih tahu, di sini ada diskon nih buku ini nih, jadi cuma sekian. Di satu sisi oke gitu, aku jadi dapat info tentang buku murah, tapi jadi mikir, aku harus beli gitu. Nggak apa-apa, tetap tulis komentar info-info buku murah itu. Siapa tahu ada yang butuh juga. Setelah beli banyak buku itu, sedikit berasa bersalah. Tapi kayak, nggak apa-apa lah, kamu kan udah nggak beli buku selama 4 bulan gitu. Jadi wajar kamu beli banyak. Kalau dirata-ratain kan, jatuhnya kamu cuma beli satu buku per bulan gitu. Jadi, it's okay. Kita mulai aja bahas buku-buku itu. Yang pertama adalah The Poppy War, yang aku beli di Gedebuk Gramedia. Aku udah bikin video pengalaman berbelanjanya dengan lengkap. Kau bisa cek videonya. Terus untuk bukunya sendiri, aku sebenarnya lagi baca kan. Aku bacanya di Gramedia Digital. Tapi ya tulisannya kecil-kecil, jadi agak nggak nyaman gitu bacanya. Terus aku mutusin untuk beli buku fisiknya. Aku udah baca sampai bab berapa ya waktu itu, udah lupa, udah lama banget. Dari ceritanya yang aku ingat itu tentang remaja perempuan, namanya Rin, tinggal di keluarga asuh, bukan di keluarga kandung. Oh, karena dia itu anak dari korban perang gitu. Terus dia mau dijodohin, karena dengan perjodohan itu nanti si orang tua asuhnya dapat duit. Terus untuk bisa lepas dari perjodohan itu, dia ikut ujian apa ya, untuk masuk sebuah sekolah militer Sinegard, dan dia belajar mati-matian dan akhirnya lolos. Nah, kayaknya aku cuma baca sampai situ karena pas si Rinnya akhirnya masuk sekolah, aku udah gak kuat tuh bacanya. Nanti aku bakal baca, udah dibuka nih si plastiknya, dan nyari tahu gimana sih pelajaran yang diterima Rin di sekolah itu. Karena ngeliat covernya, kelihatannya Rin ini selain pinter juga tangguh juga gitu di militer. Selanjutnya adalah When Dimple Met Rishi. Aku beli ini karena aku pengen baca bukunya sebelum aku nonton Netflix adaptasinya. Aku belum ngecek Netflix aku sih, soalnya aku nggak langganan Netflix untuk saat ini. Aku pindahin ke streaming service yang lain. Mungkin dengan itu aku jadi punya waktu untuk baca buku ini. Ini menceritakan Dimple yang mau jadi web developer, dan dia udah masuk Universitas Stanford. Terus dia juga ikut program musim panas gitu. Tapi keluarganya lebih semangat buat ngejodohin dia gitu, karena mereka keluarga India. Bahkan diem-diem si Dimple ini udah dijodohin ke cowok namanya Rishi. Si cowoknya kalau nggak salah udah jatuh cinta gitu lewat foto Dimple, terus dia bahkan ikut si program musim panasnya buat ketemu langsung sama Dimple. Aku suka nih cerita perjodohan kayak gitu. Yang mungkin bikin menariknya itu karena ini tentang keluarga India yang memang masih nggak sih kayak ngejodohin anaknya? Masih. Cita-cita si Dimple untuk jadi web developer juga menarik, mengikutikan dengan perkembangan zaman sekarang. Tapi katanya aku baca di Goodreads gitu, Maggie yang review. Di reviewnya ngebahas romance-nya itu terlalu mendominasi gitu. Jadi cerita web developernya itu kayak tersisihkan. Ngebaca review itu aku agak kecewa sih. Tapi karena ini cerita perjodohan, jadi kayaknya nggak masalah buat aku. Selanjutnya adalah buku yang menang di video wishlist aku waktu itu. Ini adalah Kisah Seekor Camar dan Kucing yang Mengajarinya Terbang. Ini tipis banget. Berapa halaman ya? Kayaknya cuma 100 sekian, gak nyampe 200 halaman. Ini menceritakan tentang burung camar yang menitipkan telur atau anaknya gitu ke seekor kucing. Kalau nggak salah camar itu sekarat,
karena minyak yang tumpah gitu. Oh ya, tumpahan minyak. Terus akhirnya meninggal. Nah, si kucing ini yang jadi orang tua buat anak-anak camar itu, dan salah satunya mengajari si camar buat terbang. Di sini ditulis, ini adalah sebuah cerita indah tentang persahabatan, kesetiaan untuk menepati janji, dan renungan tentang perbuatan manusia terhadap lingkungan. Jadi sesuai perkiraan aku waktu itu, bahwa ini bakal banyak pesan di cerita sependek ini. Makanya aku penasaran, pengen beli. Dan satu hal lain adalah si kucingnya ini. Ini lucu banget. Dan buku terakhir adalah buku yang udah aku baca sebenarnya. Jauh dulu aku baca e-booknya. Dan aku suka banget ceritanya. Aku pengen baca lagi, jadi aku beli buku fisiknya. Itu adalah The Hating Game karya Sally Thorne. Setiap aku lihat ini tuh kayak nggak nyata gitu. Biasanya aku kan cuma ngeliat covernya. Sekarang ada di sini. Aku suka banget. The Hating Game ini menceritakan dua orang asisten di sebuah perusahaan penerbitan. Ada Lucy dan ada Joshua. Dan mereka itu saling benci. Dan datanglah sebuah kabar promosi. Mereka harus ngepresentasiin ide masing-masing, dan yang terpilih bakal dapet jabatan baru. Yang kepilih itu bakal jadi bos yang kalah gitu. Jadi kalau Lucy yang menang, dia jadi bosnya Josh. Kalau Josh yang menang, dia bakal jadi bosnya Lucy. Nah, si Lucy ini nggak kebayang gitu gimana rasanya jadi bawahannya Josh. Jadi dia berusaha untuk nawarin ide yang terbaik. Josh sendiri ternyata nggak benci-benci amat gitu sama Lucy. Ini kedengarannya mungkin kayak cerita romance benci, jadi cinta yang ya udah ketebak lahirnya kayak gimana. Tapi aku suka banget karakter Lucy ini, gimana dia nggak jadi nggak jadi melankolis, nggak jadi bucin gitu. Dan tetap bisa kerja dengan baik gitu di kantor. Walaupun sebenarnya dia sedang terlibat sesuatu sama si Josh ini, tetap profesional, itu yang aku suka. Buku ini bakal ada filmnya, lagi proses syuting sekarang. Yang jadi Lucy itu Lucy Hale. Yang jadi Josh-nya adalah tadinya ini. Tapi karena ada konflik di schedule, jadi diganti. Jadi ini. Kayaknya juga karena COVID gitu. Jadi proses syuting diundur-undur kan. Tadinya aku malah mikir gitu, ini udah beres proses syutingnya. Dan bakal tayang Februari 2021, tapi ternyata baru beres syuting. Jadi kayaknya bakal tayangnya 2022. Semoga aja di tahun 2022 COVID-nya sudah nggak ada, vaksin udah ketemu, dan aku bisa nonton film ini di bioskop. Nah, ini dia buku-buku yang aku beli di November 2020. Dua di bawah ini buku baru, dua di atasnya adalah buku pre-love. Aku lupa ngasih tahu tadi. Jadi walaupun beli banyak, aku sebenarnya hemat juga sih. Yang ini kan sebenarnya lagi dibaca. Jadi bakal aku terusin. Yang ini sebenarnya udah aku mulai baca juga sih. Tapi tahu nggak, aku selama ini terus baca ulang yang ini. Aku suka banget. Kasih tau aku buku yang kalian beli bulan ini. Aku yakin belum dibaca sih sama kayak aku. Tapi kalau ternyata udah dibaca, kasih tahu apakah bukunya bagus atau enggak. Mungkin bisa aku beli dan baca selanjutnya. And if you like this video, don't forget to give thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Hayawan aku.